Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan video presentasi tentang analisis lingkungan organisasi. Berikut nama-nama anggota dari kelompok kami. Sebelum kita membahas tentang analisis lingkungan organisasi, kita juga perlu mengetahui apa itu organisasi dan hubungan antara organisasi dengan lingkungan. Menurut Gusti, lingkungan organisasi adalah elemen-elemen di luar organisasi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan organisasi. Melalui pendekatan biologi, organisasi dilihat sebagai organisme yang perlu beradaptasi dalam lingkungannya untuk bertahan hidup. Bentuk adaptasi tersebut seperti penyesuaian struktur dan strategi organisasi. Hubungan organisasi dan lingkungan. Yang pertama, teori kontingensi organisasi mekanistik dan organik. Struktur organisasi mekanistik yaitu dasar pertimbangan bahwa agar organisasi dapat menjalankan berbagai fungsinya secara efektif dan efisien, serta membutuhkan sistem kerja yang stabil. Sedangkan struktur organik yaitu struktur yang mengandalkan kreativitas dan daya adaptasi individu dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, teori ketergantungan sumber daya. Organisasi bergantung pada lingkungan untuk mendapatkan sumber daya. Sumber daya yang diperlukan adalah bahan mentah, tenaga kerja, modal, peralatan, dan pengetahuan. Selain itu, organisasi juga bergantung pada lingkungan berkenaan dengan output atau hasil produksinya yang harus dipasarkan kepada konsumen. Kemudian yang ketiga, teori ekologi populasi. Ada 3 tahapan perkembangan proses seleksi dalam suatu populasi organisasi. Yang pertama, muncul organisasi baru dan menawarkan produk yang berbeda. Yang kedua, lingkungan akan memilih tawaran produk tersebut sesuai dengan kebutuhannya, serta akan memberi imbalan berupa sumber daya yang dibutuhkan organisasi. Yang ketiga, organisasi yang tidak terpilih akan tersingkir karena kekurangan sumber daya. Teori yang keempat, yaitu teori institusional. Teori ini terbagi menjadi 2 kategori pengaruh lingkungan pada organisasi, yaitu pengaruh lingkungan yang lebih menitik beratkan pada aspek teknik dan ekonomis, dan pengaruh lingkungan yang menitik beratkan pada aspek sosio-kultural. Jika hanya mengedepankan teknis dan ekonomis, belum tentu suatu organisasi mampu bertahan, karena lingkungan memberi tekanan bersifat sosio-kultural, sehingga organisasi tersebut akan mengalami kesulitan. Organisasi perlu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan di sekitarnya. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan menganalisis lingkungan organisasi. Cara analisis lingkungan organisasi yaitu meliputi analisis jaringan antar organisasi, yaitu menghubungkan organisasi dengan organisasi lain. Analisis ini dilakukan untuk melihat posisi organisasi di dalam sebuah lingkungan, serta menentukan tingkat hubungan yang harus dijaga dengan organisasi lain. Selanjutnya, analisis lingkungan umum. Analisis lingkungan umum dilihat melalui faktor-faktor yang meliputi sosial, budaya, politik, ekonomi, hukum, teknologi, dan sebagainya. Analisis faktor-faktor ini dapat dimulai dari yang pertama, lingkungan jauh. Hedge mengembangkan analisis faktor lingkungan menjadi A. Faktor sosial, yang meliputi struktur sosial, demografi, mobilitas penduduk, gaya hidup, dan lembaga sosial di dalamnya. B. Budaya. Faktor budaya berpengaruh secara tidak langsung melalui anggota organisasi yang terpengaruh budaya tersebut. C. Hukum. Kegiatan organisasi dipengaruhi oleh hukum sebagai batas kegiatan antara yang legal dan ilegal. D. Politik. Organisasi perlu menyesuaikan dengan politik karena biasanya faktor ini berdampak dengan hukum. E. Ekonomi. Sistem ekonomi mempengaruhi organisasi meskipun organisasi tersebut tidak bergerak di bidang ekonomi. F. Teknologi. Kegiatan dalam organisasi membutuhkan teknologi untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien. G. Alam. Pasokan sumber daya alam dan bencana alam dapat berpengaruh terhadap kinerja organisasi.
Lalu yang kedua, ada lingkungan industri. Dalam pengambilan keputusan organisasi bisnis, faktor-faktor yang mempengaruhi adalah persaingan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah yang pertama, pembeli. Apabila produk dalam suatu industri dikehendaki dengan permintaan yang tinggi, maka pasar yang tercipta akan luas. Yang kedua, ada pemasok. Apabila pasokan bahan mentah yang dibutuhkan industri dikuasai oleh sedikit pemasok, maka penawaran pelaku industri menjadi rendah. Yang ketiga, ada pendatang baru. Kekuatan pendatang baru dan hambatan pendatang untuk masuk ke dalam suatu industri dapat mengubah peta persaingan yang ada. Dan yang keempat, ada substitusi. Hasil dari inovasi atau riset sehingga dapat menggantikan produk yang sudah ada atau menjadi alternatif pilihan baru konsumen. Kemudian, ada lingkungan operasi. Lingkungan operasi meliputi elemen-elemen yang memengaruhi operasi organisasi atau perusahaan, yaitu pasar tenaga kerja, perbankan, pasar sumber daya material, dan lain-lain. Adaptasi organisasi terhadap lingkungan operasi akan menentukan struktur organisasi, karena hal tersebut mengharuskan bertambahnya struktur pada organisasi untuk menangani hubungan dengan salah satu unsur operasionalnya. Lantas, bagaimana peran administrator dalam analisis lingkungan organisasi? Peran administrator dalam analisis lingkungan organisasi. Administrator harus melihat kondisi di luar organisasi, serta memahami kelebihan dan kekurangan tiap-tiap teori, sehingga tahu teori mana yang dapat digunakan dalam organisasi. Pemahaman terhadap kuatnya pengaruh lingkungan akan membantu administrator lebih cermat dalam menyusun perencanaan atau strategi. Dengan demikian, administrator akan mampu menempatkan posisi organisasi di tempat yang strategis dan terbaik dalam sebuah lingkungan. Terima kasih telah menonton video kami ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.